Kita baca nanti sampai ayat yang ke-13 ya. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat-ayat yang genap ya. Saya mulai dari ayat 1. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam permohonan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 10 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi kuasa karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sama-sama 14. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Amen. Ayat yang sudah kita baca ini, saya mau berikan tema bagi kita. Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang. Amin. Nah, dalam ayat yang pertama tadi dikatakan orang banyak mengikuti Yesus, ya, dan mengerumuni Yesus. Nah, dari situ Yesus pun menyampaikan hal kerajaan sorga dalam perumpamaan, sehingga membuat murid-muridnya tadi menjadi heran dan akhirnya bertanya kepada Yesus. Ya, ayat 10 tadi katakan murid-murid bertanya, Yesus atau Guru, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Nah, jadi dari sini Yesus mengatakan bahwa status murid dan orang banyak itu berbeda. Amin. Iya. Status murid dan kalau statusnya hanya sebagai orang banyak berbeda. Kalau kepada murid Yesus sampaikan dengan terus terang, ya. Kepada orang banyak itu diberi hanya berupa perumpamaan. Ya. Jadi murid itu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada orang banyak hanya lewat perumpamaan. Artinya Tuhan tetap memberikan, gitu ya. Tapi dengan catatan harus ada perjuangan. Maka seperti yang katakan tadi, pada dasarnya Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengerti tentang kerajaan surga itu. Tuhan berikan semua kesempatan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi itu nantinya masuk apa tidak tergantung dari respon kita terhadap firman itu. Ya. Nah, jadi ayat 11 tadi katakan, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada orang banyak tidak. Nah, ini juga berarti bagi kita bahwa status kita itu, kalau masih status orang banyak, harus meningkat menjadi status murid. Amin. Ya, kalau orang banyak kan hanya sekedar mengikuti Yesus, hanya sekedar mengikuti Yesus hanya untuk melihat mujizat, hanya sebagai penonton. Kalau status kita hanya sebagai penonton, tidak akan bisa menikmati, ya, suasana kerajaan sorga jauh dari kita. Dan biasanya kalau penonton itu sifatnya sok tahu, merasa lebih pandai. Coba kita lihat kalau penonton sepak bola, ya kan?
yang di lapangan itu, walau mereka sudah ahli, ya kan? Tapi nanti penonton kan lebih tahu lagi. Otonion katanya, ke sana lagi, ke sana, iya kan? Dia sok jago, ya kan? Coba kalau dia turun di lapangan itu, mungkin dia gagal dari situ. Tapi itulah sifatnya penonton, ya, atau pengamat, ya kan? Pengamat itu selalu lebih tahu, ya, dari yang diamati. Nah, jemaat yang statusnya hanya sebagai orang banyak, sama seperti penonton. Dalam Yohanes pasal 6 itu pada akhirnya nanti orang banyak itu pulang, gak tahan mendengarkan firman yang keras. Nah, maka kalau ada yang masih berstatus orang banyak, segera meningkat kepada status murid. Murid tadi itu ketika dia nggak ngerti langsung bertanya, guru, kenapa? Bagaimana? Murid itu identik dengan lidah yang suka bertanya, ya. Kemudian telinga yang dengar. Murid yang benar, ya. Kalau sekarang banyak juga murid yang tidak benar, ya kan? Lebih banyak dia berbicara dari gurunya. Itu murid yang tidak benar. Makanya Pak Gembala juga sering geram melihat kalau misalnya, ya, yang anak buahnya lebih banyak ngomong daripada, ya, yang lebih tua. Sering Pak Gembala katakan doyan mengkhotbahi seniornya, ya. Nah, itu kurang benar, kan? Kalau murid yang benar selalu siap sedia dengan telinga yang dengar-dengaran. Nggak ngerti baru bertanya. Nah, sekarang murid juga banyak juga udah nggak ngerti, nggak bertanya juga, tetap diam-diam. Di sekolah seperti itu. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tujuannya supaya saya cepat selesai. Padahal nanti ditanya lagi baru 5 menit ditanya nggak tahu lagi. Tapi kita lihat ada pertanyaan, sudah mengerti? Sudah, Pak. Kalau murid yang benar sampai mengerti, amin. Ya. Nah, itu sebabnya dikatakan dalam ayat 12 tadi, ya, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi hingga berkelimpahan. Kalau nggak ada, apapun yang ada padanya yang dianggap ada nanti diambil juga. Nah, sekarang apa yang kita punyai supaya kita diberi berkelimpahan? Yang kita punyai itu tadi lidah seorang murid, telinga seorang murid, suka bertanya, suka dengar-dengaran. Maka Tuhan berikan karunia mengetahui rahasia kerajaan surga. Orang banyak tadi itu merasa tidak perlu. Yang mereka perlu hanya yang heboh-heboh. Kalau ada seperti mujizat 5 roti dan 2 ikan, di situ mereka heboh. Maka diikutilah Yesus. Kemana Yesus pergi? Ikut. Tujuannya hanya untuk melihat mujizat, bukan untuk mengerti kerajaan surga. Bukan untuk naik level jadi murid, ya, hanya untuk melihat yang viral istilah sekarang, ya kan? Supaya viral bahwa dia pernah ikut Yesus, tapi ikutnya hanya sekedar penonton, ya. Nah, dari perumpamaan Yesus itu, ya, yang pertama kalau kita baca dalam Injil Matius ini ada 5 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama adalah tentang penaburan benih, ya. Nah, benih yang tertabur tadi itu dan ditaburkan atau tertabur dalam 4 jenis tanah. Yang pertama pinggir jalan, yang kedua tanah berbatu, yang ketiga di semak duri, yang keempat itu tanah yang baik atau tanah yang subur.
Nah, tanah ini menggambarkan hati manusia, hati kita sebagai tempat benih firman disampaikan. Ya, dan keempat jenis ini tadi sudah mewakili seluruh hati manusia. Nah, hal ini berarti bahwa firman tentang kerajaan surga itu disampaikan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Semua orang punya kesempatan untuk masuk surga. Semua punya kesempatan untuk mengerti rahasia kerajaan surga itu supaya bisa masuk. Nah, yang pertama tadi dikatakan pinggir jalan. Nah, kita tahu suasana pinggir jalan itu adalah suasana yang lalu lalang, hiruk pikuk, ribut, susah untuk fokus karena banyaknya suara-suara yang kita dengarkan. Gak usah di pinggir jalan. Ya, kalau di belakang aja kita duduk, ya pasti sedikit banyak terganggu dengan anak-anak kah, atau yang keluar masuk. Apalagi yang di pinggir jalan sana, susah untuk fokus. Tapi bukan berarti tidak ada kesempatan sama sekali. Ya, kalau kita berusaha, posisi di pinggir jalan pun bisa berhasil, bertumbuh imannya dan berbuah. Amin. Ya, tergantung sikap kita atau usaha kita. Tergantung cara kita mendengarkan. Maka firman Tuhan, perhatikanlah cara kamu mendengar. Walau di pinggir jalan, kalau kita bisa fokus, ya, mendengar secara seksama, kita abaikan suara-suara di sekeliling kita, bisa. Jadi tergantung, ya, bagaimana respon kita kepada firman itu. Kalau firman itu kita anggap sebagai sesuatu yang berharga, maka kita fokuskan hati kita, walau banyak suara-suara di sekitar kita, bisa saja kita berhasil. Ya, jadi bukan berarti di pinggir jalan selalu gagal, bukan. Ya, kalau selama ini kan kita dengarkan, kalau posisi pinggir jalan pasti mati, pasti dicuri, pasti nggak berhasil. Ya. Tapi saya mau bahas, ya, firman ini tergantung dari sikap kita. Walau kita posisi kita di pinggir jalan, kalau kita menganggap firman itu yang sangat berharga, maka bisa saja kita berhasil. Ya, maka dikatakan mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap akal budi. Kalau kita punya hikmat, akal budi, dimanapun posisi kita, bisanya kita berhasil mendengar firman. Firman yang kita dengarkan bisa berhasil mengerjakan hidup kita, sehingga hati kita, rohani kita bertumbuh dan berbuah. Ya. Nah, sebaliknya, sekuat apapun firman Tuhan disampaikan dan sehening apapun suasananya, kalau memang hati kita nggak ke firman itu, bisa aja gagal. Kan ada gereja yang sehening-heningnya, jarum pun jatuh bisa kedengaran, ada. Apakah mereka berhasil mendengar firman Tuhan? Belum tentu. Tergantung sikap kita menghargai firman itu. Tergantung respon kita kepada firman Tuhan. Walau ada kebisingan, ya, maka kita pertajam telinga kita. Tapi kalau firman, walaupun suasana hening sejuk, ya, sampai ngantuk-ngantuk, bisa juga kan, saking heningnya, lalu tertidur. Semua seperti Tuhan berikan todina derem katanya. Ada kan sampai ngorok, sampai gara-gara ngoroknya. Ya, jadi tergantung respon kita atau bagaimana sikap kita terhadap firman itu. Ya, jadi walaupun ya suasananya ini, tapi kalau sikap kita acuh kepada firman Tuhan itu belum merupakan sesuatu yang berharga, gagal juga. Ya. Nah, coba Pak ayat yang ke-19, pasal 13 tadi, Matius 13 ayat ke-19. Ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Iya. Kepada setiap
setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat merampas yang diteburkan itu. Nah, pertanyaannya, apakah si jahat itu hanya ada di pinggir jalan? Tidak kan? Si jahat itu bukan hanya di pinggir jalan. Di gereja ikut dia, baca kitab Ayub pasal 1 yang ke-6. Ketika anak-anak Tuhan menghadap Tuhan, di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi bukan soal tempatnya, soal hati kita, soal fokus kita, atau soal sikap kita kepada firman itu. Sudahkah firman itu sesuatu yang berharga bagi kita? Kalau soal si jahat itu, memang itu pekerjaannya, mencuri. Yohanes 10 yang pasal 10 ya. Si jahat itu, iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan itu bukan hanya di pinggir jalan, di dalam gereja pun dia tetap ada. Di mana-mana iblis ada. Pekerjaannya membunuh, mencuri firman itu. Nah, oleh karena itu, ya, mendengar firman Tuhan harus kita usahakan sampai mengerti. Amin. Ya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, langsung pertahankan, amankan. Jangan sampai si iblis berhasil mencuri, kan gitu kan? Firman Tuhan kata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenapa firman itu bisa tercuri? Ya karena kita yang memberikan kesempatan, kan gitu kan? Kalau firman Tuhan sudah ditaburkan, berarti itu kan milik kita, atau kita sama-sama merebut firman itu menjadi milik kita. Nah, kalau si iblis memang pekerjaannya mencuri, itu tergantung kita. Dia berhasil mencuri atau enggak tergantung kita. Tergantung sikap kita, bagaimana kita menjaga firman yang kita dengarkan. Kalau memang kita seperti saya katakan, acuh tak acuh, pasti tercuri. Kalau barang yang berharga, pasti kita jaga. Kita masukkan ke rumah. Bila perlu, masuk lemari kaca. Bila perlu, masuk brankas, kunci lagi, pakai lagi sandi. Kan gitu kan? Tapi kalau nggak berharga, biarkan di depan rumah. Siapa mengambil, silakan. Seperti ya yang ke Singapura, ngerti lah itu, ya kan? Kalau barang-barang tidak berharga lagi bagi mereka, taruh di depan rumah. Siapapun boleh ambil. Walau bagi kita sangat berharga, kan gitu kan? Bagi mereka nggak berharga. Walau laptop, apalagi iPhone dan lain sebagainya, ya, karena mereka ya mungkin nggak sampai 5 tahun, ya udah mereka bosan, tinggalkan depan rumah. Siapapun boleh ambil. Firman Tuhan juga seperti itu. Kalau memang belum kita ambil firman itu yang berharga, kita akan acuh tak acuh. Itu sebabnya firman itu bisa hilang, dicuri oleh iblis. Tapi saya katakan tadi, tergantung. Karena memang itu pekerjaan iblis. Kalau berharga, kita jaga betul. Men? Iya. Dalam Markus pasal yang keempat ayat ke-15, Markus 4 ayat ke-15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman itu yang baru ditaburkan di dalam mereka. Iya. Nah, jadi yang pertama ini, penaburan benih di pinggir jalan itu dikatakan orang yang mendengar firman, ya, mendengar firman juga, ya. Tapi dikatakan situ langsung diambil oleh iblis. Kenapa saya katakan tadi? Karena belum merasa firman itu berharga. Jadi diambil iblis pun kita rasa tidak kehilangan. Mengapa bisa diambil iblis tadi? Ya, itu tadi karena kita belum respon kita kurang, belum menghargai firman itu. Ya.
Nah, solusinya apa? Dalam Matius pasal yang ke-13 itu perumpamaan selanjutnya itu, ya. Kalau ini firman itu tetap ada pada kita, anggaplah itu sebagai sesuatu paling berharga. Ayat yang ke-44 sampai 46. Matius 13. 44 demikian. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Iya. Kalau memang kita sudah menganggap firman itu yang paling berharga, maka segala sesuatu pun bisanya kita abaikan. Ya, seperti tadi suasana pinggir jalan, hiruk-pikuk, ya, ribut, bisanya kita abaikan, kita tetap fokus kepada firman Tuhan. Amin. Ya. Pokoknya, ya, jadikanlah itu sebagai sesuatu harta terpendam, ya, atau pakailah hikmat dengan segala hikmat. Bagaimana kita bisa menangkap firman itu? Apakah kita lebih dekat lagi, ya? Pokoknya kalau kita katakan jangan kamu kekurangan satu pun hikmat, gitu ya. Jangan kekurangan hikmat di akhir zaman ini. Bagaimana kita supaya sukses dalam mendengarkan firman Tuhan? Nah, pakailah segala hikmat. Nah, untuk itu anggap firman sebagai harta yang sangat berharga. Ayat yang ke-45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Terus Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. iya. Nah, kalau kita mendengar firman Tuhan, tapi belum merasa bahwa firman itu berharga, maka kita juga akan bersikap biasa-biasa. Ya, tidak mau bayar harga. Tapi kalau kita berhasil, ya, menempatkan firman itu sebagai sesuatu yang sangat berharga, seperti mutiara yang indah, maka kita akan menjual segala milik kita, mau berkorban. Bagaimana supaya itu menjadi milik kita? Bagaimana supaya firman itu masuk dalam hati kita? Baru nanti bisa bekerja dalam hidup kita. Ya, nah, jadi biar berada di pinggir jalan bukan berarti tidak ada kesempatan untuk bertumbuh dan diselamatkan. Salah satu contoh, saya juga sudah pernah sampaikan ini tentang Bartimeus. Ya, Bartimeus itu adalah pengemis buta yang berada di pinggir jalan, meminta-minta di pinggir jalan. Ya. Dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6, Markus pasal 10 ayat yang ke-6, Ayat 6, ayat 46. ayat 46. Iya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Nah, posisinya di mana? Di pinggir jalan. Ya. Dia di pinggir jalan, orang banyak mengikuti Yesus, ya. Tapi kita lihat yang berhasil, ya, mendapat berkat pertolongan dari Tuhan siapa? Ya, Bartimeus. Bartimeus mendapat pertolongan pertama karena dia mau mempertajam pendengarannya. Ketika pada waktu itu Yesus lewat, kan dia kan buta. Biasanya orang buta itu ada kelebihannya, pendengarannya lebih tajam. Ya. Nah, ketika Yesus lewat, dia juga mendengarkan hal yang tidak biasa, kan gitu kan? Ih, ada apa ini kok rame? Gak seperti biasanya. Dia bertajam telinganya, pendengarannya, atau mendengar dengan seksama. Setelah itu baru bertanya kepada orang, ada apa? Nah, dia merasakan bahwa suara-suara yang dia dengarkan itu beda dari yang biasanya. Nah, kemudian setelah dia mengetahui bahwa Yesus sedang lewat,
Disitulah dia tunjukkan respon yang sangat baik, yaitu apa? Berseru dengan nyaring. Berseru. Dan dia tidak peduli dengan sekelilingnya. Ada orang yang menyuruh dia diam. Ribut. Tapi semakin disuruh diam, semakin kuat dia berseru. Dia berada di pinggir jalan. Tapi responnya itu membuat dia berhasil, ya. Dan pengenalannya juga ternyata tidak biasa-biasa. Kenapa dia berseru? Yesus anak Daud. Berarti pengenalannya tidak biasa-biasa. Matius 1:1 Yesus katakan, Yesus inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Pengenalannya berarti Daud. Ya. Nah, dari situlah dia mendapat karunia sehingga Yesus pun berhenti. Ya. Nah, akhirnya dia mendapat pertolongan, matanya bisa melek atau dia menjadi melihat. Ya. Nah, ini menjadi satu contoh bagi kita. Walaupun posisinya hanya di pinggir jalan, justru dia yang mengalami mujizat Yesus. Berarti orang-orang yang bersama Yesus itu, walau dekat mungkin rapat bergesekan dengan Yesus, mereka hanya menonton. Mereka hanya bisa melihat. Yang merasakan mujizat justru Bartimeus yang berada di pinggir jalan. Ya. Nah, jadi orang-orang di sekitar Yesus itu walau dekat hanya sebagai penonton. Mereka hanya menonton kuasa Yesus. Bartimeus yang di pinggir jalan justru merasakan kuasanya. Kenapa? Karena dia langsung menggunakan kesempatan itu. Dia berseru dengan nyaring. Nah, jadi contoh kedua, ya, walaupun di pinggir jalan, ya, pohon ara bisa tumbuh. Dalam Matius pasal 21 ayat ke-19 kita baca. Matius 21 ayat yang ke-19, ya. Nah, dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya pada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Ya, artinya yang pertama di sini di pinggir jalan, tapi pohon ara bertumbuh. Memang dia dikutuk, ya. Karena apa? Karena tidak berbuah. Tapi dalam Markus pasal 11 ayat 13. Markus pasal 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat. Markus 11 ayat yang ke-13. Ayat 13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Iya. Nah, kenapa tidak berbuah? Itu alasannya memang belum musimnya. Artinya pohon ara tadi yang berada dekat jalan atau di pinggir jalan, berarti dia masih ada pertumbuhan dan nantinya dia bisa berbuah kalau sudah musimnya. Nah, sekali lagi ini menjadi contoh bagi kita. Posisi di pinggir jalan bukan berarti langsung gagal, ya. Tetapnya ada kesempatan. Tapi itu tadi tergantung respon kita kepada firman Tuhan. Tergantung cara kita mendengarkan firman Tuhan. Tergantung sikap kita menempatkan firman itu, apakah sudah menjadi sesuatu yang berharga atau tidak. Kalau berharga kita jaga, kita pertahankan. Jadi walaupun ada iblis pencuri, dia tidak berhasil mencuri. Kita pertahankan. Dalam kitab Wahyu dikatakan, peganglah apa yang ada padamu. Amin. Nah, itu yang pertama tadi, ya. Kalau ingin solusi bertumbuh walau di pinggir jalan, pertama jadikanlah firman Allah menjadi yang paling berharga dari semuanya. Amin.
Iya. Nah, yang kedua solusinya, walau di pinggir jalan, berusahalah untuk mengerti. Ya. Dimulai dari cara mendengar. Makanya dalam Lukas pasal 8, coba kita baca Lukas 8 ayat yang ke-18. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Nah, perhatikanlah cara kamu mendengar. Jadi setiap kita mendengar firman Tuhan, langsung kita persiapkan, ya, mendengar untuk mengerti. Amin. Bukan mendengar sepintas lalu seperti yang di pinggir jalan tadi, ya. Bukan hanya mendengar karena kebiasaan, ya kan? Mendengar karena Pak Gembala di situ nanti nggak hadir, kena khotbah lagi. Tapi kita belajar mendengar firman Tuhan untuk mengerti. Amin. Siapapun yang menyampaikan, ya. Jadi ada atau tidak ada Pak Gembala, kita fokus kita mendengar firman Tuhan. Amin. Ya, dengar baik-baik dan tanggap atau tunjukkan respon yang baik. Sama seperti Bartimius tadi, dia tidak mau lewatkan kesempatan. Ya, ketika dia merasakan ada yang beda, apa ini? Siapa yang lewat? Dia langsung pergunakan kesempatan, baru dia tertolong. Ya, nah jadi berusaha untuk mengerti apa yang kita dengarkan. Itu tadi sikap seorang murid, yang udah nggak ngerti, masih terboto di tekongan ini katanya kan. Jangan terboto di tekongan. Ya. Berusaha mendengar mengerti, ya. Ya, berdoa kepada Tuhan apanya maksud firman Tuhan kan gitu kan. Baik itu firman yang keras, ya. Ada apa ini Tuhan? Jangan kalau dengan firman yang agak keras langsung gecut. Kalau firman yang agak menghibur, bersukacita. Ya ada juga nanti di sini. Ya. Jadi tetap kita apapun bentuk firman-Nya kita tetap terima. Amin. Yang ketiga, apa yang kita dengar atau yang kita terima dari firman Tuhan, mari pertahankan. Anggap sebagai harta yang indah. Jangan sampai direbut atau dicuri oleh iblis. Dalam 2 Timotius 1 ayat 13-14, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, itu kata Paulus. Ya, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Firman Tuhan dikatakan, peliharalah harta yang indah. Atau coba ayat yang ke-14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apa harta yang indah itu? Itulah firman tadi itu. Firman tentang kerajaan surga. Ya. Itu yang berkuasa membangun hidup kita. Firman itu juga yang berkuasa membuat kita bertumbuh secara rohani dan berbuah. Amin. Iya. Wahyu 2:25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang, kata Tuhan. Yang sudah kita terima firman itu, jangan biarkan hilang. Ya. Kenapa? Karena kalau kita punya iman, walau hanya satu kata pun firman itu berkuasa. Seperti perwira di Kapernaum itu. Gak usah Tuhan datang ke rumahku, gak layak aku menerima Tuhan di rumahku. Cukup katakan saja sepatah kata. Jadi sepatah kata pun, ya kalau bisa jangan hilang, itu berkuasa. Amin. Ya, itu penaburan di pinggir jalan. Yang kedua, penaburan di tanah yang berbatu. Ya, kembali dalam ayat yang kelima, Matius pasal 13. Penaburan di tanah berbatu. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya.
lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Terus yang keenam, Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. iya. Apa artinya dalam ayat yang ke-20 dan 21? Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, ini yang saya katakan tadi. Ada juga orang dengar firman Tuhan langsung gembira, tapi tiba firman yang keras langsung KO. Jadi dengar firman itu yang menyejukkan, yang menghibur, yang menegur, yang apa lagi, yang menyatakan kesalahan, yang kita terima dengan hati yang terbuka aja. Amin. Ya, jangan ketika yang menghibur langsung bersuka cita bergembira. Tiba nanti penindasan datang langsung keok, langsung KO. Ya. Nah, jadi biasa aja. Hari Minggu kemarin saya sampaikan teman-teman di Tanjung Bunda, hidup itu berat, ya. Nah, hidup itu berat, artinya hidup kita itu harus bergumul, ya. Jadi nggak ada yang makanya ada firman Tuhan yang jangan langsung terlalu gembira, ya. Hati-hati, artinya kita persiapkan hidup kita, apapun yang akan kita hadapi ke depan, ya, sesuai dengan iman kita siap, ya, nggak ada yang KO, ya, karena sudah siap sedia, karena kita sudah mengerti bahwa memang di dalam Tuhan kita harus hidup bergumul, menderita mengikut teladan Yesus. Nah, tadi yang berbatu-batu tadi dikatakan penaburan ini, batu-batu itu yang mendominasi dalam hatinya itu. Tanahnya tipis, ya, sehingga tidak tahan ketika ada penganiayaan atau ketika datang pencobaan. Ya, sering saya katakan di dalam Tuhan, walau kita sudah dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bukan berarti tidak ada pencobaan. Pencobaan tetap. Kita lihat aja Abraham, bapak orang beriman, sangat taat, tapi kan dia juga tetap dicobai, diuji imannya. Nah, jadi mari kita ya belajar, ya, buanglah batu-batu itu. Batu-batu itulah yang menghalangi kuasa firman bekerja dalam hidup kita, sehingga pertumbuhan iman itu, pertumbuhan rohani kita terhalang. Ya, batu-batu itu adalah gambaran dari kekerasan hati. Nah, jadi kalau masih ada kekerasan hati, ya segeralah buang kalau ingin bertumbuh dan berbuah. Tapi kalau ingin hidupmu biasa-biasa saja, ya pertahankan batunya. Tapi saya yakin kita jemaat di sini selalu ingin bertumbuh. Amin. Ya. Bahkan berbuah, jangan lagi sekedar bertumbuh. Tadi pohon ara yang di dekat jalan itu akhirnya kan terkutuk. Ya, terkutuk karena ketika Tuhan ingin buah dia nggak ada, walaupun memang karena belum musimnya. Ya. Nah, jadi yang ketiga ini atau yang kedua ini, yang berbatu-batu ini bukan berarti tidak ada solusi, ya. Ya, kalau kita mau pasti ada jalan keluar, ya, supaya benih yang tertabur itu tidak sia-sia tumbuh lalu layu kering, ya kan? Karena tanahnya tipis, terlalu banyak batu-batunya. Nah, solusinya apa? Dalam Yesaya pasal 5 ayat kedua. Yesaya pasal 5 ayat kedua, ini solusi kalau hati yang berbatu-batu. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Iya. Nah, solusinya adalah relakanlah hatimu untuk dikerjakan firman. Apa? Dicangkul, ya kan? Dicangkul atau digemburkan. Relakan hatimu dikerjakan oleh firman. Amin.
Ketika dicangkul itunya nanti, tak katanya, apa nih? Ada batu, buang batunya. Ya. Tapi jangan pula udah ada firman kena batunya, ya kan? Tapi nggak mau buang, nggak mau dibuang batunya, ya tetaplah nanti susah bertumbuh. Amin. Ya. Ketika firman disampaikan terkena batu, kan? Cangkul itu kan nanti langsung kena apa istilah malapang, kan? Maliting batunya. Bisa-bisa cangkulnya nanti bengkok, iya kan? Karena batu itu. Jangan pertahankan kekerasan hati. Amin. Ya. Relakan hatimu dikerjakan oleh firman Tuhan. Ya, terkadang kan kalau hati yang keras ini susah. Ya. Kadang apa namanya? Ya ada juga istilah jemaat yang sensitif, kan gitu kan? Yang sensitif. Terkadang firman untuk orang lain, jadi kita juga tersinggung, ya kan? Ya, itu termasuk suatu kekerasan hati yang harus kita buang. Kenapa kita tersinggung ketika ada firman yang keras mungkin kena sama orang? Kan tujuan firman Tuhan memperbaiki dia. Orang lain diobati, kok kita tersinggung? Kan firman yang keras itu mengobati. Di sekolah sering saya sampaikan fungsi atau manfaat firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 2 Timotius 3 ayat 16 itu pertama mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan, yang ketiga memperbaiki kelakuan, yang keempat mendidik orang dalam kebenaran. Kalau penyakit kita, penyakit jemaat bukan penyakit yang keras, ya mungkin hanya pengajaran, ya kan? Firmannya enggak terlalu keras. Atau pengobatannya kita bisa sendiri mengobati, seperti kita atau seperti di rumah kami sudah tersedia itu obat apa namanya, Entron Stop. Kalau penyakit apa yang ringan-ringan, ya kalau diare contohnya udah ada Entron Stop di situ. Kami ini satu papan. Karena hal yang biasa kan, ada makanan pedas, ya langsung mules, minum. Ya sakit gigi ada Opsadi. Sakit kepala ada Mixagrip dan lain sebagainya. Gak perlu ke dokter. Tapi kalau sudah agak berat, ya perlu juga ke klinik, ya kan? Kalau sudah agak terlalu berat, ke rumah sakit minta rujukan. Bila perlu ke UGD, kan gitu kan? Bila perlu pakai pisau operasi, kan gitu kan? Nah, sekeras apapun tindakan dokter sampai mengoperasi, tujuannya apa? Apakah untuk membunuh pasien? Bukan kan? Untuk membuang penyakit supaya dia sehat. Nah, lalu ada orang lagi diobati oleh lewat firman Tuhan, ya, lagi dikerjakan firman Tuhan supaya sehat dia, sehingga masuk firman yang keras. Tetapi kita yang tersinggung, gimana kira-kira? Amin. Ya, jadi janganlah kita tersinggung, baik firman yang untuk kita, baik kepada orang lain. Ya, ingat firman Tuhan itu memperbaiki, menggemburkan. Jadi relakan hatimu dicangkul, amin. Dicangkul, digemburkan, baru nanti ya batu-batunya juga dibuang. Kalau batu-batunya sudah dibuang, nanti itu sama dengan tanah peneburan yang keempat, tanah yang subur. Sudah dijamin bertumbuh dan berbuah. Berbuahnya berapa? Sampai 100 kali lipat. Amin. Mau relakan hati dikerjakan firman? Mau dicangkul? Mau digemburkan? Ya. Enak gak dicangkul? Kalau cangkulnya asli, ya bisa kepala kita patah. Tapi ini kan cangkul firman Tuhan. Hati kita yang dicangkul, hati kita yang dikerjakan, ya supaya kekerasan hati itu, batu-batu itu dibuang. Amin. Yang ketiga, benih yang tertabur di semak duri. Ayat yang ketujuh dalam Matius pasal 13. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menyempitnya sampai mati. Nah, artinya yang ayat ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu,
Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Iya. Jadi di penaburan yang ketiga ini, benih firman itu memang tumbuh, tapi terhimpit oleh kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Pada dasarnya memang manusia suka khawatir, ya. Ada khawatir masa depan, sehingga menghimpun, menumpuk kekayaan, ya kan, sampai dengan jalan yang tidak benar pun dilakukan, korupsi dan lain sebagainya. Ada khawatir karena jodoh, akhirnya agama seberang pun diambil juga, akhirnya nanti bisa murtad, nanti ditarik dia ke gereja kita katanya. Lama-lama dia tertarik ke sana karena khawatir tidak dapat jodoh. Nanti iblis akan menyodorkan banyak hal kepada kita, membuat kita khawatir, lalu ditawarkanlah keinginan-keinginan dunia. Pertanyaannya, apakah kita akan jatuh di situ? Apakah kita akan terus khawatir? Dalam Yeremia 9 pasal 19 ya. Yeremia 29 ayat 11 itu, Tuhan sudah punya rancangan bagi kita. Rancangan tentang kita ada di tangan Tuhan. Rancangannya apa? Memberikan hari depan yang penuh harapan. Lalu apa kita khawatir? Ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita berada di tengah semak duri, apakah tidak ada lagi harapan? Dalam Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai 5, walau di tengah semak duri pun Allah bisa berfirman. Amin. Keluaran 3 ayat 2 sampai 5. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Iya. Nah, terus ayat yang keempat, langsung lompat. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan dia menjawab, Ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Amin. Nah, ini berarti walaupun di tengah semak duri, ya, Allah bisa berfirman. Amin. Jadi kalau di tengah semak duri bukan berarti sudah habis dari itu. Pasti nanti terhimpit. Tergantung kita juga, ya. Kalau Allah sudah berfirman, maka semuanya bisa jadi. Nah, jadi di mana posisimu? Baik di pinggir jalan, tanah yang berbatu, semak duri, masih ada harapan. Asal mau dengan firman Tuhan, jadikan firman itu sebagai sesuatu yang berharga. Amin. Iya. Kalau sudah ada firman Tuhan di dalam hati kita, pertahankan itu, maka itu yang membuat kita berhasil, bisa bertumbuh dan berbuah. Amin. Yang keempat, itu penaburan di tanah yang subur, ya, nggak usah kita baca, ya, sudah pasti hasilnya sampai 100 kali lipat. Hati yang subur, hati yang memang sudah bebas itu berhasil. Seperti tadi, mau dicangkol, tanahnya digemburkan, batu-batunya dibuang, baru bisa dapat seperti yang keempat ini. Nah, pada intinya Tuhan memberikan kesempatan bagi semua orang. Amin. Namun keberhasilan kita itu untuk bisa bertumbuh secara rohani dan berbuah tergantung sikap kita, respon kita saat mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita awali dengan menunjukkan sikap yang terbaik ketika dengan firman Tuhan. Jangan tersinggung, jangan acuh tak acuh, ya. Mari kita buat seperti apa tadi, harta yang terpendam, harta yang sangat berharga, mau bayar harga. Ya, seperti yang di pinggir jalan tadi, dia memang harus bayar harga. Sudah disuruh dia malah berseru lebih keras. Ya, nggak peduli kata orang. Ya, jadikan firman itu yang sangat berharga. Amin.